Alright, Bitcoin dan market cryptocurrency masih melanjutkan fase downtrendnya atau penurunannya. Dari beberapa apa yang gua pernah update di Twitter ataupun di Telegram, Bitcoin kembali lagi ke beberapa titik atau area level-level yang sempat gua posting ya. Di sini gua akan menganalisa bagaimana pergerakan selanjutnya. Karena sejauh ini pergerakan Bitcoin masih dalam downtrend. Kira-kira di mana atau sampai mana pergerakan downtrendnya akan terus berlanjut? Area-area mana aja yang perlu kita perhatikan, dan juga apa alasannya Bitcoin atau market crypto atau bahkan market financial market di seluruh dunia maupun saham ataupun cryptocurrency ini masih melanjutkan downtrendnya atau penurunannya. Dan juga gue akan update lagi mengenai pergerakan dari dollar index atau DXY. Dimana ini salah satu yang sangat penting buat kita perhatikan, karena ini juga akan menjadi sebuah indikator yang akan membantu kita akan kemana kelanjutan pergerakan market selanjutnya. So ya, langsung aja kita bahas. Let's go, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Hasan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gua membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset, baik dari analisa dan juga berita-berita atau perkembangan mengenai crypto dan juga financial market yang berhubungan dengan crypto. Jangan lupa sebelum kalian lanjutkan menonton video ini, kalian like dulu ya, dan juga share dan juga subscribe buat yang belum. Oh ya, sebelum kita lihat ke analisis teknikal ataupun prediksi pergerakan harga, kita lihat dulu psikologi market. Kalau kita lihat ke psikologi market sekarang, para investor ataupun trader sekarang berada pada pergerakan yang extreme fear atau dalam keadaan yang sangat takut, dan diikuti juga pergerakan market yang turun lagi ya. Sekarang kalau kita lihat ke Crypto Fear and Greed Index Indicator, seperti yang sering gua bahas, di mana area extreme fear memang selalu menjadi area yang baik atau kesempatan untuk akumulasi atau membeli. Tapi di mana ada area-area fear atau extreme fear yang lebih tepat buat kita akumulasi, yaitu pada extreme fear 10. Di mana di sini ya, kalau kita lihat ini pembandingan yang biru ini adalah indikator dari Crypto Fear and Greed Index, dan yang orange ini, yang kuning ini adalah pergerakan harga dari Bitcoin. Di saat Fear and Greed Index ini mencapai titik di area greed atau sangat-sangat rakus, yaitu di atas area 50, 60, di atas 70, itu menandakan market sedang dalam area sangat rakus. Itu potensi buat kita harusnya untuk siap-siap untuk menjual. Dan sedangkan pada area extreme fear seperti sekarang ini, jadi kesempatan untuk membeli, karena biasanya pada area-area bottom atau area bawah. Tapi ada area ideal yang lebih tepat lagi, yaitu kalau kita membeli di area-area di bawah 10. Nih, kalau dalam sejarah ya, seperti ini di area 8, atau seperti ini juga ya di area 11 ataupun area 9 ya. Dan juga yang sebelumnya ya, sempat gua bahas yang di sini juga ya, pada area 10. Ini selalu menjadi area yang lebih tepat untuk kita membeli. Kalau kita lihat sekarang kan Fear Index masih bergerak di area-area 21. Sebenarnya nggak ada salahnya juga buat akumulasi, tapi kita harus kaitkan juga atau padukan juga dengan technical analysis atau pergerakan analisa teknikal. Kalau kita lihat ini alasannya kenapa market crypto ataupun market seluruhan masih dalam downtrend, seperti yang gue bahas dari beberapa minggu ke belakang ya, karena masih dalam ketidakpastian geopolitik atau makroekonomi, dan juga dihadapi juga dengan rate hikes yang rencananya akan dinaikkan juga pada bulan Mei ini, pada awal Mei. Dan juga geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini masih belum terlihat ada kepastian untuk mendingin atau kondisi yang lebih baik. Karena kalau kita lihat juga ada di sini ada sentimen di mana Rusia dilaporkan menangguhkan pasokan gas ke Polandia. Ini dilaporkan oleh Edward Moya, analis pasar senior di broker valuta asing Oanda. Itu pertanda bahwa perang Ukraina dapat melihat eskalasi yang lebih lanjut. Jadi perang yang terjadi sekarang ini masih bisa bereskalasi lebih lanjut lagi. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh market juga ya guys ya. Meskipun ya kemarin juga sempat ada berita baik mengenai Fidelity berencana menawarkan Bitcoin untuk uang pensiun buat orang-orang ya. Jadi bisa investasi Bitcoin untuk masa pensiun. Sehingga saat itu sebenarnya direspon oleh pasar cukup baik pada 2 hari ke belakang ya. Sempat naik, dan juga diikuti juga oleh berita Elon Musk membeli Twitter, dan juga diikuti juga kenaikan ya saat itu. Tapi terjadi lagi oleh area resistance di sini guys ya. Ini adalah area POC atau point of control, di mana di sini adalah sebuah area penentuan. Saat itu pernah gua bilang pada video sebelumnya, apabila berhasil kembali mengklaim area resistance ini di area
40.500 saat itu bisa kembali mengetes area resistance selanjutnya, tapi tidak berhasil closing atau breakout dari resistance di atas 40.453 ini ya. Akhirnya di reject dan melanjutkan penurunannya sampai saat kemarin sempat di bawah ke 37.000 bahkan ya. Dan kalau kalian tahu posisi gua mungkin masih dalam kondisi yang cukup bearish ya, semenjak gua analisa di sini nih. Saat gua analisa di sini saat Bitcoin breakdown dari 45.000 ya, saat itu gua sangat remaining untuk Bitcoin terlihat buruk, menurut gua sangat lihat jelek saat itu. Dan gua remaining bearish ya, saat itu gua masih melakukan short sampai sekarang gua masih dalam posisi short. Setelah kemarin juga rejection sampai hari ini juga gua masih punya posisi short, belum sama sekali gua close. Nih ya, kalau kalian pengen lihat ini juga gua masih punya posisi short dari Cardano sejak harga di atas $1 sampai sekarang gua masih pegang shortnya. Ethereum juga gua masih punya short dari sejak harga 3.000 sekian ya sampai sekarang gua masih pegang. Tapi gua selalu pasang stop loss ya. Takut-takut nanti ada pembalikan arah, tapi dengan range yang bisa gua toleransi. Bitcoin juga gua sama masih punya posisi short. Setelah sebelumnya gua punya posisi short kan dari 42.000 lebih ya, dari 43.000 sampai 43.000 gua sempat close di saat dibawa ke 38.000 dan gua tunggu lagi ketika kemarin naik nih, orang-orang pada FOMO, pada mulai wah ini bull bisa kembali lagi nih, tanduk bullish sudah mulai kelihatan. Gua di situ malah tidak bereaksi sama sekali. Gua tidak bereaksi akan terjadinya bullish saat itu, karena saat itu memang level yang gua postingkan di Telegram atau bahkan di Twitter belum tertembus ya. Saat itu sempat pump kan ya memang ya ke area sini sampai ke area 40.500-an, tapi tidak closing ya guys. Karena di sini terjadi konsolidasi, gue lihat di sini ada pelemahan dari sisi volume, gue melakukan short. Akhirnya tepat sekali ya, gue punya posisi short. Lihat dari harga 40.462 ini merupakan posisi point of control nih. Ini tepat sekali di sini. Pas sekali di sini terjadi rejection di sini, gue lakukan short. Ini ya near, gue udah kasih tahu, malah gue kasih signal bahkan ya terang-terangan di Twitter buat teman-teman yang pengen melakukan short. Gue buka di Twitter free gratis buat teman-teman mau ikuti silahkan gitu ya. Ini masih dalam jalan profit ya. Gue short dari posisi 14,7 nih. Nah kalau kalian buka Twitter gue di sini ya, gue posting kemarin dan akhirnya menembus sampai area sini guys ya. Sebelumnya nih ya sempat target 1 hit ya. Terus tadi pagi-pagi udah sempet hit untuk target keduanya ya, sudah sampai ke area harga sekitar 12,5 dolaran. Oke. Nah juga alasan gua masih bearish itu, gua sempat postingkan juga yang analisa yang ini ya, dari tanggal 6 bulan 4 gua udah remaining di sini, harus berhati-hati ya. Apabila support kuat yang ini ya di saat di 44.800 ini ditembus, dan juga kalau kita lihat di sini juga berada pada area support yang penting banget. Ini apabila patah dari sini ini masuki area downtrend, karena ini adalah support uptrendnya. Ini menurut gua di sini akan kalau breakdown bisa sangat jelek atau bisa jelek ya. Dan saat itu gua tuliskan targetnya ini bisa berpotensi sampai ke 28.662. Apakah ini mungkin terjadi? Tidak ada yang tahu sebenarnya ya, tapi ini hanya sebuah analisa. Ini yang gua analisa dari awal bulan April ini. Nah kalau kita lihat sekarang ini ke time frame daily ini, posisi Bitcoin sedang struggling di resistance di area POC-nya atau point of control-nya yang berlaku sebagai resistance sekarang ini. Dan ini merupakan sebuah resistance yang sebelumnya menjadi support penting banget, karena ini volume pergerakan jual beli ini di area 38.800 ini adalah pergerakan tersibuk dalam pergerakan cryptocurrency sepanjang tahun dari 2021 ke 2022. Jadi ini adalah benar-benar area yang sangat penting dan krusial, dan ini menjadi support yang penting banget. Nah kalau kita lihat ke weekly chart, nah sebenarnya belum bisa dibilang breakdown ya guys. Lihat, ini candle masih di atas point of control ya. Jadi apabila closing candle minggu ini, yaitu sekitaran mungkin hari Senin pagi jam 7, closing candle masih di atas area 38.800 ini, masih dibilang cukup positif meskipun masih dalam downtrend, tapi masih cukup positif. Tapi kalau akhirnya closing candle di bawah 38.800 itu bisa melanjutkan ke fase bearish yang bisa berkelanjutan menurut gua ya. Area-area penting selanjutnya yang bisa kita perhatikan
yaitu weekly level yang gua postingkan juga di Telegram kemarin ya. Ini tepat sekali, gua sempat posting di Telegram. Nah di sini ya kemarin, kalaupun kalian mungkin pasang long di area weekly ini, pasti kalian kejemput dan pasti kalian dalam kondisi cuan ya, karena sempat tuh dibawa pas sekali koreksinya kemarin tuh dibawa ke weekly level di 37.669 ya. Jadi kalau kalian pasang limit buy di sini atau limit long, kalian udah pasti dalam kondisi profit. Itu kalau kita lihat sekitaran 3% kalau tanpa leverage, ataupun kalau kalian berpandangan untuk short atau berminat untuk melakukan tebakan menurun atau short, memasang posisi pada area resistance pada POC ini, pada point of control, kalian juga dalam kondisi profit juga sekitar 3% juga sama. Jadi ya win-win solution. Jadi area poin-poin resistance penting yang gua selalu update itu di Twitter ataupun di Telegram, ini adalah area-area menjadi support atau resistance di mana kalian bisa melakukan posisi short ataupun long. Oke, jadi buat teman-teman yang berminat untuk melakukan trading atau pasangan short ataupun long, kalian bisa menggunakan referral gua guys. Kalau kalian ingin menggunakan Binance, ini ada referralnya di sini. Kalian bisa mendapatkan diskon 20% untuk trading fee untuk selamanya, seumur hidup. Juga kalian juga bisa menggunakan untuk yang Bybit juga bisa. Ini ada linknya di sini. Dan gue rekomendasikan yang menggunakan yang paling umum sih pakai Binance ataupun Bybit ya, buat melakukan trading leverage. Jadi poin selanjutnya, ini banyak banget nih garis-garis ya, biar kalian tidak bingung. Jadi ini adalah weekly level ya, yang sekarang menjadi support penting. Menurut gue ini adalah support yang cukup kuat menurut gue guys ya. Ini mungkin tidak bisa langsung ditembus sangat cepat. Mungkin saja pergerakan 1 sampai 2 atau seminggu ke depan ini masih bisa dibilang Bitcoin bisa saja terjadi sideways di area sini guys, di atas 37.000 berkemungkinan sekali. Karena ini adalah sebuah support yang cukup kuat menurut gua. Tapi apabila terjadi breakdown itu berarti tekanan jual ini terlalu kuat. Apabila breakdown dari 37.700 ya. Maka selanjutnya apabila breakdown dari 37.700, next support selanjutnya, dan ini juga merupakan sebuah weekly level, yaitu ke area 36.200-an. Oke. Atau ya bahkan apabila patah lagi dari 36.000, kalau kita lihat di sini nggak ada volume yang luar biasa besar ya. Bisa juga apabila tembus dari 37.660 ini bisa terjadi sell off yang besar juga, mungkin ke area-area kurang lebih area 34.000 atau bahkan ke 30.000 langsung. Sehingga berkemungkinan analisa gua yang dari awal April ini bisa terjadi ya, terjadinya masif drop yang luar biasa. Sekarang kita lanjut ke DXY atau dollar index, dimana ini yang mungkin banyak orang perhatikan sekali ya, dan juga gua juga udah janji kemarin pada video sebelumnya gua akan update untuk pergerakan DXY atau dollar index ini, karena ini juga salah satu penentu indikator yang penting dalam pergerakan market global ya, atau financial market global. Di saat dollar index ini naik terus-terusan, hampir semua financial market di seluruh dunia ya, kecuali Indonesia mungkin ya, karena kalau kita lihat Indonesia masih sangat kuat ya financial marketnya ini ya. Kalau kita lihat seperti China dan juga negara-negara besar lainnya, atau bahkan mata uang negara lain sekarang dalam penurunan ya, karena dolar indeks meningkat. Kenapa dolar indeks ini terus-terusan naik? Salah satunya karena kebijakan interest rate atau menaikkan suku bunga di Amerika. Jadi tujuannya untuk membuat orang-orang itu lebih prefer untuk menyimpan uangnya, atau lebih prefer untuk membeli dolar dibanding untuk membelikan ke aset-aset yang lebih beresiko seperti market saham ataupun kripto. Sehingga ini karena adanya demand terhadap dolar, sehingga dolar indeks ini naik terus-terusan. Jadi kalau secara makro, apakah dengan dinaikannya interest rate ini berkemungkinan malah memperkuat dolar? Ini mungkin yang diinginkan oleh The Fed atau bank sentral, dan juga The Fed ini menginginkan market ini lebih cool down atau slow down. Dari sisi teknikal, di sini malah memang terlihat cukup luar biasa berbahaya. Secara historical yang kemarin gua bahas ini kan secara historical, di saat Bitcoin ini naik, biasanya dolar indeks ini kecenderungan dalam fase penurunan ya, atau dalam pelemahan untuk dolar indeksnya sendiri. Dan apabila dolar indeks ini naik, biasanya kondisi pasar kripto Bitcoin itu dalam fase penurunan.
ya. Ini dari historical dari tahun 2017, 2018 ya, di tahun 2020 ini sangat nampak jelas guys ya, lihat nih. Dari 20 kemarin, dari 2020 kemarin lihat. Saat dolar indeks mulai turun, ini market Bitcoin atau kripto ini naik sangat luar biasa. Nah, apakah ini berbahaya? Sekarang bisa dibilang area dolar indeks ini sudah berada pada area resistance. Dan tapi gua masih punya toleransi setidaknya selama dolar indeks ini belum membentuk higher high ya. Karena bisa dibilang dolar indeks ini belum membentuk higher high ya. Higher high bisa dibilang ini apabila sudah di atas 103 dolar nih. Meskipun dia udah menembus downtrend resistnya ini ya. Kalau kita lihat di sini dolar indeks sudah menembus di downtrend resistnya, tapi gua masih punya toleransi setidaknya sampai ke 103,7 ini guys ya. Selama masih di bawah area 103,7 mungkin kita masih punya harapan. Karena apabila di sini dolar indeks terjadi rejection, semua market bukan hanya Bitcoin atau kripto ini bisa kembali ke pergerakan yang lebih bullish lagi atau konsolidasi lebih bullish lagi. Kita lihat aja beberapa hari ke depan ya guys ya. Dan juga kalau kita lihat ke market Shanghai Stock Exchange aja, ini adalah indeks saham Shanghai ya, Cina. Ini juga udah downtrend dari akhir tahun ya sampai ke sekarang ini malah sangat parah banget, lihat guys penurunannya Cina ya, apalagi diikuti dengan lockdown juga di Shanghai. Tapi kalau kita lihat ini sudah mendekati area support ya, mungkin ini masih bisa downtrend mungkin sampai ke area support, mungkin bisa bergerak sampai bulan Mei ini. Dan kita harapkan juga di sini udah terjadi rebound dan juga mungkin diikuti juga Bitcoin juga sama. Terus lanjut kita ke Nasdaq. Ini adalah indeks saham teknologi Amerika, karena seperti yang kita tahu kaitannya atau korelasinya cukup sangat tinggi ya sekarang pergerakan market saham Amerika dengan kripto ini sangat cukup besar korelasinya. Nah kalau kita lihat juga sekarang ini pergerakannya tepat sekali pada area support. Ini sangat cukup krusial nih ya, ada di sini support. Ini juga pas kali pada support pentingnya, itu pada poin 13.000 ya untuk Nasdaq. Sehingga gue tarik garis di sini juga ada sebuah support trendline ya, yang berkemungkinan juga masih bisa dikoreksi sampai sini. Kalau kemungkinan ini breakdown. Tapi ada pergerakan yang bisa terlihat cukup positif juga pada Nasdaq ini. Ini berpotensi menjadi sebuah falling wedge ya. Apabila falling wedge ini berhasil dan breakout dari downtrendnya ini kemungkinan kembali bullish bisa berlanjut, dan mungkin juga market kripto juga bisa mengikuti guys. Jadi semuanya, hampir semua market ini berada pada posisi support yang sangat krusial, sangat penting banget. Makanya gua kemarin remaining dari beberapa video ke belakang selalu siapkan cash dan jangan all in. Gua udah himbau berkali-kali ya. Jadi terserah kalau kalian mengikuti atau tidak, itu terserah kalian masing-masing. Nah lanjut, karena gue kemarin ngebahas mengenai NIR ya di Twitter, dimana beberapa support sudah berhasil ditembus, masih melanjutkan penurunannya. Dimana sekarang tepat sekali NIR protokol ini bergerak pada area support, tapi support terkuatnya sebenarnya berada pada area 11,16 ini guys ya. Jadi apabila lepas lagi dari support di 12,5 dolar ini, bisa lanjut ke area 11 dolaran ya guys ya. Lihat ini pembentukan support ini sangat kuat. Tapi masih juga ini bisa berpotensi di sini dia terjadi pullback juga area sini, dan mungkin juga dilanjutkan penurunan sampai sini. Ya. Kecuali kalau di sini dia berhasil breakout ya, berkemungkinan sampai ke targetnya di area ke 14,9 ya. Dan terjadi lagi pasti rejection di area sini. Seperti itu guys. Jadi gitu sih pandangan dari gua ya. Memang cenderung masih bearish, tapi hati-hati juga terhadap kemungkinan terjadinya short squeeze ya. Karena di saat mungkin sekarang ini psikologi masyarakat kan banyak yang lagi dalam kondisi yang fear, takut, pasti banyak yang lakukan short. Jadi terjadi short squeeze, di mana short squeeze itu akan terjadinya biasanya pump yang tiba-tiba, dan itu untuk membuat para trader yang melakukan short pada kabur atau mencabut shortnya ya. Seperti itu guys. Tapi kalau kalian selama ini masih punya short seperti gua ya, sejauh ini masih punya posisi short, dan kalian masih punya range yang cukup jauh ya, kalian pasang stop loss aja atau stop masih di area profit gitu guys.
walaupun nanti Bitcoin ini naik ya, hati-hati, itu adalah sebuah short squeeze selama Bitcoin ini tidak berhasil naik lagi kembali mengklaim resistance ini atau bahkan resistance POC sebelumnya di sini ya. Kalau kita lihat ke chart ini, ada 2 point of control penting yang harus di break out apabila Bitcoin ini ingin melanjutkan ke tren yang positif. Jadi harus kembali lagi ke di atas 40.000 lagi guys. Ada 2 point of control yang sangat besar di sini volumenya, atau bisa dibilang resistance besar. Nah, jadi selama masih di bawah ini ya masih cenderung masih cukup bearish memang. Tapi hati-hati terhadap short squeeze. Terus kalau posisi gue sekarang gimana? Gue masih punya cash ya. Maksudnya gue belum all in sejauh ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari psikologi memang cocok banget sih di area extreme fear ya buat akumulasi. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau kalian bertindak untuk long term ya, apalagi untuk yang berniatan punya kripto ini di atas 5 tahun 3 tahun beli di area-area sekarang ya kayaknya nggak masalah sih, no problem ya. Dan ya paling penting poinnya tadi ya seperti yang gue bilang, weekly level ini adalah menjadi poin yang sangat penting karena ini akan menjadi jurang. Apabila ini terjadi breakdown, ini mungkin terjadi sell off yang mungkin cukup kuat ya guys ya. Jadi ya mungkin sorry ya buat video ini kalau terdengar sangat berisik ya, karena gue sekarang lagi ada di rumah orang tua gue jadi karena gue lagi mudik, jadi sorry kalau banyak sekali distraksi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe juga ya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace. We'll be right back.